Efesus 3 ayat 19b. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ternyata tujuan kita hidup itu dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Tujuan kita hidup bukan supaya terkenal, bukan supaya hebat, tapi kepenuhan Allah. Kira-kira Bapak Ibu apa artinya penuh? Penuh, waktu saya baca ayat aslinya di dalam bahasa Ibrani, itu penuh, itu dibilang pleroma. Pleroma itu artinya didiami sepenuhnya. Artinya tujuan kita hidup supaya hidup kita ini didiami sepenuhnya oleh Allah. Nah, kalau hotel dibilang penuh itu gimana? Hotel itu udah penuh. Artinya semua kamar sudah terisi. Nggak ada lagi kamar kosong. Kita semuanya sudah percaya kepada Yesus, amin. Yesus semua sudah ada di hati kita, amin. Pertanyaannya sekarang, betah nggak Yesus tinggal di hati kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Ada orang yang Yesus itu nggak betah tinggal dalam hidupnya. Nyanyinya sih keren, mari masuk. Dia panggil Tuhan, mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku ya Tuhan. Nah besok waktu dia mau berbuat dosa dia nyanyi lagi, mari keluar, mari keluar. Kok seperti itu? Dia bilang, masa saya ajak Yesus berbuat dosa? Di dalam hidup kita ini sama seperti rumah. Rumah itu terdiri dari berbagai bagian-bagian. Ada ruang tamu, dapur, ruang keluarga. Nah hidup kita juga sama. Hidup kita yang pertama kita berbicara tentang ruang tamu. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa kira-kira fungsi ruang tamu? Tempat tamu, tempat menerima tamu, tempat menerima orang-orang yang orang luar lah kita bilang ya. Nah sering sekali kita hanya menempatkan Yesus hanya di dalam ruang tamu kehidupan kita. Dia nggak kita kasih masuk ke dalam bagian yang lebih dalam hidup kita. Hanya di ruang tamu. Yesus, kamu di ruang tamu aja ya. Kalau ada tamu yang lain datang, kita bilang, Yesus kamu keluar dulu. Saya mau terima tamu yang lain. Artinya sering sekali kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadikan Yesus hanya sebagai tamu. Kira-kira tamu berkuasa nggak dalam rumah? Nggak bisa. Kalau saudara bertamu ke rumah saya bilang duduk di situ, duduklah di situ. Jangan pernah bilang, aku lang, jahatiku kundul. Saya bilang pulang. Karena saudara tamu. Yesus kalau kita jadikan dia hanya tamu dalam kehidupan kita. Kalau kita misalnya melakukan dosa, Yesus bilang, jangan lakukan itu nakku di hati nurani kita. Kita bilang, diam. Kamu itu enggak berkuasa atas hidupku. Nah, itu sebabnya hari ini di ruang tamu kehidupan kita, ayo kita izinkan Yesus itu masuk. Ruang tamu ini berbicara, itu tempat di mana kita berhubungan dengan segala jenis orang. Kalau kita nggak izinkan Yesus masuk di ruang tamu kehidupan kita, di mana kita harus bergaul dengan banyak orang, bergaul dengan orang dunia, bergaul dengan orang gereja, bergaul dengan orang pasaran, semuanya itu di ruang tamu itu kuncinya. Banyak orang tidak menjadikan Yesus jadi raja di ruang tamunya. Itu sebabnya waktu dia bergaul dengan orang-orang dunia, orang nggak bisa melihat ada Yesus dalam hidupnya. Karena apa? Karena Yesus nggak berkuasa dalam ruang tamunya. Waktu dia bergaul dengan orang dunia cakapnya kotor, ikut juga cakapnya kotor. Waktu bergaul dengan orang dunia korupsi, ikut juga korupsi. Waktu bergaul dengan orang dunia macam-macam mungkin gaya hidupnya, ikut juga. Kenapa? Karena Yesus tidak berkuasa di ruang tamu kehidupannya. Saya pernah berpikir gini, kita kan sering berdoa, Tuhan selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Saya mulai berpikir gini, kalau misalnya seluruh Indonesia ini jadi orang Kristen, seluruh Indonesia jadi orang Kristen, pertanyaan saya, berubah nggak Indonesia? Mahatma Gandhi, dia orang India. Dia pernah ngomong gini, saya itu gak pernah menolak Kristus. Saya suka sekali dengan Kristus Anda.
Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Dia terima Yesus, dia terima pengajaran Yesus, tapi waktu dia lihat orang-orang Kristen, dia gak mau terima Yesus. Artinya apa ini? Artinya banyak orang Kristen gak sama seperti Kristus. Yang membuat Indonesia berubah, kita harus sama seperti Kristus. Saudara bisa bayangkan kalau Mahatma Gandhi waktu itu dia baca firman Tuhan, wah ini bagus, Yesus ini bagus. Dan dia lihat pengikut Kristus, orang-orang Kristen juga bagus. Saya percaya hari ini India itu udah jadi Kristen semua. Nah, jadi itu sebabnya penting sekali hidup kita ini jadi kesaksian. Bilang kiri kanan, kamu itu harus jadi kesaksian. Tanpa kita sadar, hidup kita ini berpengaruh. Baik itu jelek, baik itu bagus. Kalau hidup kita bagus, orang bilang, oh itu baru Kristen. Kalau hidup kita jelek, apa? Kristen kayak Mama Sianu itu? Hah? Lebih baik gak usah Kristen. Nah, pengaruh juga kan? Jadilah teladan, di sekolah jadilah teladan, di pekerjaan jadilah kesaksian. Hari ini sudah terlalu banyak orang Kristen ini gak jadi kesaksian. Itu yang saya bilang kemarin, di penjara hari ini banyak yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di penjara tuh. Gayus Tambunan, itu nama Alkitab itu Gayus. Artinya banyak hari-hari ini orang Kristen gak jadi kesaksian. Yang parahnya, saudara cari Yudas di penjara, nggak ada. Artinya orang-orang Kristen kita harus berubah. Amin. Ruang tamu ini adalah di mana kita harus berhubungan dengan banyak orang. Itu sebabnya kita perlu isi hidup kita dengan Kristus. Ruang tamu kita dengan Kristus. Yang kedua, ada ruang keluarga. Ini ruangan khusus. Ini sudah lebih dalam lagi. Ini udah gak sembarangan orang masuk ke dalam. Ini hanya orang-orang dekat saja yang bisa masuk. Ini berbicara tentang keluarga kita. Hubungan suami istri. Hubungan orang tua sama anak. Bagaimana hubungan kita? Baikkah? Atau dinginkah? Atau seperti apa? Tuhan mau di dalam hubungan keluarga kita juga harus benar. Beberapa waktu lalu saya buat lampu, saya perbaiki lampu di salah satu rumah. Di samping rumah itu ada tetangga. Waduh, omongannya itu, anak setan kau ya. Gitu sama anaknya, nangis anaknya. Diam kau, ku bilang, anak setan kau. Datang suaminya bilang, jangan gitu, kau pun hantu. Apa kau? Berantem. Suami apa kau? Suami hantu. Datang suaminya, kau istri apa kau? Istri setan. Tiba-tiba datang anaknya, kau juga anak babi kau. Setan kawin sama hantu jadi anak babi. Kreatif sekali ya. Kita harus berubah. Jadikan Yesus jadi raja di tengah-tengah keluarga kita. Waktu kita berantem, kalau kita sadar ada Yesus di situ, berani nggak kita berantem? Nggak berani. Kenapa kita sering berantem? Karena kita kurang sadar bahwa Yesus ada di situ. Jadi kita harus bertobat. Amin. Kalau istri kita marah, bapak-bapak diam saja. Artinya kita, oh saya mau dipenuhi oleh Roh Allah. Saya mau dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Istri kita mulai ngomel, kita diam saja bapak. Mungkin istri kita akan bingung, ini suamiku kok diam aja. Engkai kamu kesini. Saya percaya kalau kita bapak-bapak seperti itu, berubah ibu-ibu kita, amin. Itulah pentingnya keluarga ini. Banyak sekali orang beres dalam banyak hal, tapi dalam keluarga gak beres. Ini kesaksian kisah nyata. Ada satu sepasang perempuan laki-laki, dia pergi beli Kentucky. Waktu dia bawa mobil beli KFC, dia beli KFC, lalu dikasih pegawai itulah satu bungkusan sama dia, dibayarnya. Sudah gitu pergilah mereka, dibawanya ke taman pria wanita ini. Sampai di taman, waktu pria dan wanita ini mau makan, mereka buka bungkusan itu, mereka sangat terkejut karena di dalam bungkusan itu banyak sekali uang. Mungkin itu uang penghasilan mereka seharian semalam. Jadi salah ngasih itu pegawainya, jadi dikiranya KFC padahal uang semua dalam.
Itu si suami istri langsung lihat, banyak kali. Kira-kira kalau saudara dapat uang banyak, apa yang saudara lakukan seperti itu? Balik kan, betul? Banyak ini. Mungkin ratusan juta. Atau ada di antara kita yang bilang, puji Tuhan, ini berkat Tuhan, haleluya, amin. Tapi suaminya tidak seperti itu. Ayo mah, kita kembali lagi ke toko, kita pulangkan uang ini. Mereka pulangkan uang itu, banyak. Si pemilik restoran bilang, wow, terima kasih ya Pak, terima kasih Pak. Boleh nggak Pak sebentar, ini ada wartawan, boleh nggak foto Bapak, wawancara Pak. Karena sudah jarang sekarang orang seperti Bapak. Kami mau foto Bapak, kami mau masukkan berita ini ke berita yang terdepan di surat kabar. Si laki-laki bilang, jangan gak usah. Pak tolong Pak, gak usah, saya sibuk ini. Enggak, ini wartawan udah ada, tinggal sekali jepret aja kami yang buat berita Pak. Suami bilang gak usah, tolong Pak, pas mau dipoto, jangan foto. Kenapa Pak? Dia bilang, tolong jangan foto kami. Karena istri yang bersamaku ini bukan istriku. Artinya dia beres dalam keuangan, dia jujur, tapi di keluarga dia hancur. Banyak sekali hari-hari ini di keluarga hancur. Itu sebabnya hari ini kita bereskan keluarga kita. Gereja ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi bertumbuh, di mana jemaat-jemaatnya, di mana keluarga-keluarganya hidup rukun bersama. Kalau keluarga-keluarga jemaat juga nggak hidup rukun bersama, sulit majunya gereja ini. Itu sebabnya kalau rukun, firman Tuhan bilang perintahkan berkat. Berkat itu diperintah buat kita. Amin. Nah, ada ruangan yang ketiga, ruang makan. Ruang makan apa fungsinya? Tempat makan, tempat memasukkan selera-selera kita. Banyak sekali orang-orang Kristen itu memakan makanan yang bukan seleranya Tuhan. Tapi seleranya kita yang gak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita mau kepenuhan Allah, kita mau dipenuhi Allah, kita harus robah menu makanan kita. Ini apa makanan Yesus? Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku adalah apa? Melakukan kehendak Dia, melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah harus menjadi makanan kita. Melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Hari ini apapun yang kita lakukan, coba mulai pikirkan, kehendak Tuhan gak? Misalnya kita berbohong, kehendak Tuhan gak? Enggak. Jangan lakukan, jangan makan. Misalnya kita udah gemuk ini, kolesterol kita tinggi, ditawarin babi, mau kita makan enak ini, kehendak Tuhan gak? Kita sakit? Enggak. Jangan lagi makan. Bukan berarti saya melarang makan babi, enggak. Silahkan makan. Kita harus hidup sehat. Sama dengan merokok. Bukan masalah boleh atau enggak, tapi kehendak Tuhan enggak. Kalau orang yang mengasihi Tuhan merokok enggak dia. Artinya gini Bapak Ibu, gereja ini saya sadar betul, gereja ini adalah tempat kumpulan di mana orang-orang berdosa berkumpul. Saya sadar itu. Tapi satu hal yang perlu saya tekankan, gereja ini adalah satu tempat di mana kumpulan orang-orang berdosa berkumpul yang ingin berubah. Kenapa saudara datang ke gereja ini? Karena saudara tahu kami ini berdosa, saya ini berdosa, tapi saya mau berubah. Yuk berubah. Berubah, amin. Karena itu kehendak Tuhan. Udah saatnya kita harus berubah. Udah saatnya. Lihatlah keadaan-keadaan alam hari-hari ini. Itu semua tanda-tanda kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Itu sebabnya ayolah mulai hari ini kita mau berpikir, apapun yang kita lakukan ini kehendak Tuhan enggak? Kalau saudara tahu itu bukan kehendak Tuhan, jangan lagi lakukan. Amin. Amin. Ruangan apa lagi? Ruangan belajar. Ruangan belajar itu biasanya kita belajar isi pikiran kita dengan hal-hal, dengan imajinasi apa saja. Kalau kita pikirkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ini kehendak Tuhan enggak? Kalau enggak, mulai kita tinggalkan. Amin. Coba periksa nanti ruangan belajar kita, periksa rumah kita, buku-buku apa yang ada di sana.
Kalau ada buku-buku, VCD yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan, ambil bakar. Karena itu tidak akan membuat kita dipenuhi oleh Allah. Itu biasanya sering sekali terjadi. Itu sebabnya ayo kita buang semuanya seperti itu. Itu biasanya pria-pria tuh. Imajinasi yang wah. Kalau wanita-wanita juga imajinasinya juga ada. Kepengen sesuatu. Belanja. Membeli sesuatu yang kadang gak perlu. Wah, murah. Ayo kita mulai kontrol pikiran kita. Lihat sepatu mahal, mahal kali. Aku kepengen. Tapi padahal kita harus berusaha mati-matian membeli itu. Melihat sesuatu, pengen baju. Oh, melihat ini tas, pengen silahkan. Kalau saudara mampu beli, silahkan. Tapi kalau gara-gara itu kita bertengkar dengan suami kita, coba dipikirkan ulang. Itulah bedanya perempuan sama laki-laki, ya kan? Kalau laki-laki misalnya beli susu, dia pergi ke mall, langsung dia ke tempat susu, ambilnya susu. Berapa? 5.000, langsung pergi. Kalau perempuan enggak. Pengen beli susu, dia keliling nanti sampai ujung baru dibelinya susu. Sampai pegawainya berapa kali nanya, "Bu, mau cari apa, Bu? Bu, mau cari apa, Bu? Bu, mau cari apa?" Karena dari tadi mondar-mandir terus di situ. Enggak, aku lagi gak mau cari apa-apa. Aku lagi berdoa keliling. Berdoa keliling. Berdoa untuk apa, Bu? Biar semuanya barang-barang ini saleh. Maksudnya saleh, big saleh, diskon. Banyak sekali motivasi-motivasi kita. Kita harus berubah. Amin. Isilah pikiran kita dengan hal-hal yang benar. WL-nya laki-laki, ganteng lagi. Wah, itu bisa jadi incaran cewek-cewek. Incaran ibu-ibu juga termasuk. Incaran anak-anak muda. Itu kalau nyembah haleluya, itu perempuan ngelihatnya, Tuhan boleh juga. Kelihatannya dia romantis Tuhan. Oh, itu sambil menyembah itu. Tapi sayang dia udah punya istri. Itu masih oke ya kan? Kapan istrinya meninggal Tuhan? Wah, itu udah kacau pikirannya itu. Harus dirubah. Izinkan Tuhan berkuasa di pikiran kita, di imajinasi kita, jadi raja. Setelah itu apalagi? Toilet ini berbicara hal-hal yang bau. Kalau toiletnya udah sumbat bau, itu berbicara tentang hati nurani. Kita harus belajar hidup hati nurani ini. Ada hal-hal yang kita tahu itu benar, lakukan. Ada hal-hal yang kita tahu itu gak benar, jangan lakukan. Aktifkan lagi hati nurani kita. Aktifkan lagi hati nurani kita. Biarkanlah Tuhan berkuasa di hati nurani kita. Yang terakhir, ini berbicara gudang. Gudang adalah tempat menyimpan barang-barang yang udah gak pakai, barang-barang yang kotor. Hari ini saya gak tahu apa gudang kita. Apa barang-barang kita yang kotor. Mungkin masa lalu, hal-hal yang tidak baik. Atau mungkin ada di antara kita yang masih simpan jimat-jimat. Yang kata orang tua kita ini nih, kalau kau merantau harus pakai ini. Itu semuanya gudang. Itu harus kita bereskan kalau Tuhan mau memenuhi kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi begini. Satu kali ada suami istri, waktu mereka makan pagi. Si istri ini suka, asal mereka sarapan pagi, itu suka lihat ke jendela. Waktu dia lihat ke jendela, dia selalu lihat tetangganya itu jemur pakaian. Waktu tetangganya jemur pakaian, dia selalu bilang sama suaminya, "Pak, lihat itu tetangga kita. Kasihan kali dia ya, Pak. Setiap hari nyuci baju, bajunya kotor. Lihat itu, Pak, baju yang mereka gantung kotor semua." Suaminya diam aja sambil baca koran. Besok juga sama. Besok juga waktu dia bangun pagi, sarapan, istrinya lagi lihat lagi ke jendela, dia lihat tetangganya itu lagi jemur kain. Dia bilang lagi sama suaminya, "Pak, lihat itu, Pak. Apa yang harus kita lakukan sebagai tetangganya, Pak, supaya mereka itu bisa bersih nyuci kain, Pak. Kotor semua itu kain yang digantungnya, Pak." Besok lagi sama. Istrinya tetap bilang, "Pak, lihat itu, Pak. Gimana tetangga kita itu? Kotor kali semua pakaian yang sudah dijemurnya itu, Pak." Dan satu kali
Pagi-pagi waktu istrinya bangun, dia lihat. Wow, Pak, lihat Pak, baju tetangga kita hari ini bersih Pak. Sudah gak kotor lagi Pak. Wow, luar biasa. Suaminya sambil baca koran, dengan santai dia bilang gini, "Ma, tadi pagi Bapak sudah bersihkan kaca jendela kita." Artinya selama ini bukan kain orang yang kotor, kaca jendelanya yang kotor. Yang perlu dibereskan itu hati kita. Bukan hati istri kita, bukan hati suami kita, tapi hati kita. Yang kotor itu hati kita. Kalau hati kita bersih, jendela kita bersih, kita ngelihat juga bersih. Kalau hati kita bersih, ngelihat suami kita juga kita bersih. Tapi kalau hati kita kotor, ngelihat suami kita pun, kapan lah yang satu ini mati? Kita juga sama kadang, kalau hati kita nggak bersih, ngelihat istri kita, Yang paling hari ini bersihkan hati kita. Yang perlu berubah itu bukan saudara saya. Kita yang harus berubah. Bersihkanlah hati kita. Dan hari ini kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong aku. Aku mau berubah. Aku mau bersihkan hatiku. Bukan orang lain yang harus berubah, tapi aku yang harus berubah. Amin.